Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir, di antaranya perumahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Langkah dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah karena adanya kiriman air dari hulu. Tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada akibat peningkatan curah hujan yang terjadi di Jabodetabek. Baiklah, untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Saudara Ferdiansyah. Saudara Ferdiansyah. Baiklah, terima kasih kepada kami. Kali ini saya akan melaporkan kondisi terkini dari perumahan Bumi Jaya. Bisa kita lihat pemirsa, perumahan Bumi Jaya sangat memprihatinkan. Namun tadi baru saja dilakukan evakuasi terhadap korban banjir oleh tim SAR. Baik, di sini silakan mewawancarai korban yang terdampak banjir. Dengan ibu siapa? Saya dari Mobilan. Dengan ibu siapa? Bapak Abdul. Baik, di saudara, kapan terjadinya banjir di perumahan ini? Ini 2 bulan lalu, namun karena hujan deras yang terjadi sekitar 9 hari. Selanjutnya, apa dampak yang Bapak rasakan terhadap banjir tersebut? Bagi saya itu tentang kepemimpinan saya di sini Provinsi sebagai pedagang merasa kecewa dan saya mohon kepada pemerintah untuk bisa membantu bantuan sosial kepada warga saya. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke studio. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ferdiansyah. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan Bapak Regal selaku tim SAR yang ikut andil dalam pengevakuasian korban banjir di perumahan Bumi Jaya. Bapak Regal, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baiklah Bapak, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Bapak selaku tim SAR yang ikut andil dalam pengevakuasian? Baiklah, kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama dari warga sekitar. Air telah terkena dampak pencemaran dan juga warga sekitar sangat membutuhkan air bersih dikarenakan air sudah tercemar. Mungkin kedepannya tim SAR ingin lebih memantau keadaan sekitar agar menjadi lebih baik. Kami dari tim SAR, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Regal atas penjabarannya. Baiklah, pemirsa, sekian berita terkini dari News Update. Untuk mencegah serta mengedukasi masyarakat, setelah ini akan kami tayangkan video terkait mitigasi bencana banjir. Saya Hani Wijaya, pamit undur diri. Halo Bapak Ibu di rumah. Jadi di sini kita akan menjelaskan mitigasi bencana banjir. Tahu nggak sih Bapak Ibu di rumah? Banjir itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor dari manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindar untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Lalu, apa aja sih yang kita harus lakukan kalau terjadi bencana banjir? Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada prabencana, kedua ketika terjadi bencana, ketiga pasca bencana. Apa aja sih itu? Mari kita simak. Untuk mitigasi prabencana, pertama, kita tidak boleh lupa matikan sumber listrik.
Untuk mitigasi prabencana kedua, kita tidak boleh lupa untuk mematikan sumber air. Saat terjadinya bencana, kita tidak boleh panik. Kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, Saat terjadi bencana, kita jangan lupa untuk mempersiapkan obat-obatan. karena obat-obatan sangat penting ketika terjadinya bencana alam. Setelah terjadinya bencana, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, khususnya tempat tidur kita, dan lain-lain. Setelah terjadi bencana, apabila tangan kita terkena air banjir, kita harus membersihkannya dengan air dan sabun.